Misi penyelamatan Peter. Jovita menuruti apa yang dipesan Bu Atin dan Leon padanya. Saat ia diminta hati-hati untuk menghindari incaran Bokoi, ia melakukannya. Di sisi lain, Leon menunjukkan keseriusannya untuk berjuang mendapatkan hati Jovita. Saat wanita menyebut cinta, Leon tahap seleksi. Ia benar-benar berjuang. Besok paginya, yang ingin ia lakukan menyelamatkan Peter dari genggaman anak buah Leon. Saat Jovita mengatakan kalau Peter belum dibunuh karena mereka menyimpan data rahasia milik Bokoi, ia setuju menyelamatkan Peter. Ia menginterogasi orang yang mereka tangkap. Saat anak buahnya yang bertanya, lelaki itu tidak mau menjawab. Tetapi setelah Leon datang membawa pitbull, wajahnya gemetaran. Leon datang dengan gayanya yang menakutkan. Ia duduk dan di tangannya sebuah tulang. Jika tulang di tangannya diletakkan di tubuh lelaki itu, ketika hewan berbulu itu akan berebut dan tubuhnya akan tercabik-cabik. Leon masih duduk. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia melumuri sesuatu di tulang belulang itu dan diikatkan di lehernya. Anak buah Bokoi itu langsung berteriak meminta ampun. Ampun Tuan Naga, ampun. Bunox yang meminta melenyapkan wanita itu. Bunox memintaku menusuk bagian perutnya, karena dia tahu kekasihmu itu sedang hamil. Jadi, dia ingin membunuh anakmu dan wanita itu. Tangan Leon terkepal kuat. Sementara keempat anak buah kepercayaan Leon terkejut. Apa yang dikatakan Dr. Billy benar. Saat melihat luka perut Iwan, Dr. Billy curiga mereka mengincar sesuatu. Ternyata yang mereka incar anak dalam rahim Jovita. Leon hanya terdiam. Percuma ia mengamuk. Ia berpikir kalau anaknya sudah pergi. Dari mana kamu tahu kalau Nonhara hamil? Aku mengikutinya, dan ia menjatuhkan kertas itu. Iwan mengeluarkan kertas dari saku celana. Benar saja, itu kertas hasil pemeriksaan kandungan Hara. Bahkan di kertas itu ada menempel foto hasil USG dari bayinya. Bahkan tertulis ayahnya, Mr. Leon Wardana. Leon sempat terlihat sangat emosi. Melihat foto USG itu matanya berkaca-kaca. Ia menahannya, mengalihkan wajahnya ke arah lain. Ia menahan diri, tidak mau terlihat lemah dan cengeng di depan anak buahnya. Rico malah yang emosi. Keparat. Buak. Satu tinju keras mendarat di wajah lelaki berkulit gelap itu. Dia tidak punya salah. Apa kamu tahu itu? Ujar Rico terbawa emosi. Itu bagai mewakili perasaan amarah Leon. Saat lelaki itu menahan kemarahannya, tetapi tidak untuk Rico. Mendengar bayi dalam kandungan Hara ikut jadi incaran, mereka menyadari betapa menakutkannya dunia yang mereka jalani saat ini. Ko, sudah tahan dirimu. Iwan memegang tubuh Rico yang kembali ingin menghajar penjahat tersebut. Aku ingin membunuh si brengsek ini, ucapnya lagi, seolah-olah ia yang jadi bapak sang bayi. Dari sini terlihat jelas kalau kelima anak buah kepercayaan Leon, orang-orang yang sangat setia pada Leon. Leon mendekat dan mencabut pistol dari pinggangnya. Ia memberikan ke tangan Rico yang sedang kalap. Luapkan kemarahanmu, tetapi jangan biarkan sampai mati. Kirimkan dia pulang ke Bunox. Dia sendiri yang akan membunuh orangnya. Baik, bos. Rico yang sedang emosi langsung mendorong penjahat itu. Dor. Ia menembak kedua kakinya. Ia menuruti apa yang dikatakan Leon. Setelah mengetahui keberadaan Peter disekap di sebuah rumah, Leon bermain cantik. Ia tidak mau melawan Bokoi dan Bunox secara langsung. Ia sadar
kalau kekuatannya tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Bokoy. Jadi, ia meminta bantuan seorang polisi kenalannya. Mendapatkan proyek kakap, sang polisi bersemangat. Leon menjadikan Bunox target awal polisi. Ia tahu kasus itu akan mengusik Bokoy. Leon menyerahkan lelaki yang sudah ditembak itu ke polisi dengan tuduhan ingin mencelakai Jovita. Mendapat laporan itu, polisi bertindak cepat menyerbu rumah yang dijadikan Bunox sebagai markas. Sebuah rumah yang berada di sudut ibu kota, sebuah apartemen yang disebut Kampung Narkoba. Polisi datang menggunakan beberapa mobil. Izinkan aku dan anak buahku membantu, karena yang mereka sekap itu rekan saya. Baik, dengan senang hati Pak Wardana. Silahkan pakai seragam polisi dan anti peluru, agar tidak mencolok, ujar rekan polisi kepada Leon. Maka baru pertama kalinya kolaborasi antara mafia dan polisi terjadi. Mereka bekerja sama untuk menangkap gerbong narkoba seperti Bunox. Jika lelaki itu tertangkap, maka musuhnya akan ada dua, Bokoy dan polisi. Karena siapapun anak buahnya yang tertangkap akan lenyap. Saat malam yang gemerlap itu terjadi keriuhan, polisi sudah menduga kalau bandar narkoba itu akan melakukan perlawanan. Maka Leon memberi solusi pada polisi agar menyergap mereka saat larut malam. Malam itu mereka melakukannya. Saat mereka disergap, ternyata Bunox berhasil melarikan diri, walau sudah dihadiahi 2 tembakan di kaki. Namun penjahat itu bisa melarikan diri. Tetapi polisi berhasil mendapatkan bukti yang bisa menjeratnya penjara seumur hidup. Tetapi bagi Leon dan anak buahnya bukan dia yang paling penting, tetapi untuk menyelamatkan Peter. Sebelum polisi masuk ke ruangan itu, Jidan dan Rico sudah menyelamatkan Peter terlebih dahulu. Lalu membawanya pergi melalui pintu belakang dan tembus ke sebuah rel kereta api. Pergilah bro, sebelum polisi menangkapmu, ujar Jidan. Jangan khawatir, Nona Hara baik-baik saja, ucap Rico saat melihat wajah khawatir dari Peter. Oh syukurlah, dia yang meminta kami melakukan ini, ujar Jidan lagi. Oke, terima kasih bro. Melihat wajah Peter penuh luka pukulan, bahkan ia berjalan pincang, Jidan merasa iba. Awalnya ia benci pria itu karena Hara begitu peduli padanya. Tetapi saat melihat untuk pertama kalinya, Jidan melihat sosok yang baik. Ini gunakan motorku. Aku parkir di depan Indomaret, ujar Rico dan melemparkan kunci motor ninja miliknya. Keadaan Peter sangat memprihatinkan. Wajahnya babak belur penuh luka. Bunox menghajarnya mati-matian untuk mendapatkan file yang Peter curi dari Bokoy. Tetapi sampai dihajar sampai nyaris mati pun, ia enggan menyerahkan file yang ia ambil susah payah bersama Hara. Terima kasih bro, tolong berikan ini padanya, ini miliknya. Dia akan mengerti nanti. Oh, tolong katakan sama bosmu untuk menjaga nona muda kami. Aku percaya padanya. Tolong jangan kasih tahu keadaanku seperti ini, ucap Peter. Baiklah bro, cepat tinggalkan tempat ini sebelum polisi menemukanmu, ujar Jidan. Oh, satu lagi, tolong ingatkan Nona Hara untuk rutin minum obatnya, ucapnya sebelum ia pergi. Leon dan Rico saling melihat. Akhirnya Rico paham kenapa Jovita sampai nangis-nangis saat Peter ditangkap. Baiklah bro, ucap Rico ramah. Peter pergi. Akhirnya pria baik itu selamat. Itu hal akan membahagiakan untuk Jovita. Sementara Bunox menjadi buronan polisi. Dan tentunya jadi buronan Bokoy juga. Biar bagaimanapun, pengkhianatan Bunox akan sampai ke telinga Bokoy.